Perkenalkan, nama saya Hihi dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Nusantara. Salah satunya yaitu Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1514 Masehi dan terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Adapun sumber sejarah mengenai Kesultanan Aceh Darussalam sebagai berikut. Kitab Pusta Salitin ditulis oleh Nuruddin Ar-Raini pada tahun 1637 Masehi. 2. Genta perunggu cakra donya merupakan hadiah Kaisar Cina untuk Sultan Aceh. 3. Gunayan di bekas Taman Gairah Kesultanan Aceh di Banda Aceh. 4. Makam Sultan-Sultan Aceh di Bangga Aceh. 5. Masjid Arya Batur Rahman dibangun oleh Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Aceh berkembang sebagai kerajaan Islam. Perkembangan pesat kerajaan Aceh tersebut tidak lepas dari letak kerajaan Aceh yang sangat strategis, yaitu di Pulau Sumatera bagian utara dekat jalur pelayaran dan perdagangan internasional pada saat itu. Berikut beberapa faktor mendukung kerajaan Aceh cepat tumbuh menjadi kerajaan besar. 1. Letak ibu kota Aceh sangat strategis, yaitu di pintu gerbang pelayaran dari India dan Timur Tengah yang akan Melaka, Cina atau ke Jawa. 2. Pelabuhan Aceh atau Olele memiliki persyaratan yang sangat baik sebagai pelabuhan dagang. 3. Daerah Aceh kaya akan tanaman lada yang merupakan dagangan ekspor yang sangat penting. 4. Jatuhnya Melaka ke tangan Portugis menyebabkan perdagangan Islam banyak yang singgah ke Aceh, apalagi setelah jalur pelayaran beralih melalui sepanjang pantai barat Sumatera. Adapun corak pemerintah Aceh adalah perintah sipil dan pemerintahan atas dasar agama. Pemerintahan dasar sipil dipimpin oleh kaum bangsawan. Setiap kampung atau gampong dipimpin oleh seorang ulai balang. Beberapa gampong digabung menjadi sagi yang dipimpin oleh seorang panglima sagi. Kaum bangsawan yang memegang kekuasaan di sipil disebut teuku. Pemerintahan atas dasar agama dilakukan dengan penyatukan beberapa kampung dengan sebuah masjid yang disebut mukim. Kepala tiap-tiap mukim disebut imam. Kaum ulama yang berkuasa dalam bidang keagamaan disebut dengan teuku. Adapun raja-raja yang pernah memerintah di Kesultanan Aceh Darussalam antara lain sebagai berikut. Sultan Allah Mahayat Shah. 2. Sultan Haluddin. 3. Sultan Aluddin Hidayat Ansyah Al-Kahar. 4. Sultan Iskandar Muda. 5. Sultan Iskandar Thani. Pada tahun 1529, Kesultanan Aceh mengadakan persiapan untuk menyerang Portugis yang ada di Malaka, tetapi tidak jadi karena Kesultanan Mahayat Ansyah wafat dan dimakamkan di kandang 12 Banda Aceh. Sultan Ali Mahayat Shah kemudian diganti oleh Sultan Sahuddin, namun kemudian Sultan Hasanuddin diganti oleh Sultan Aluddin Hidayat Shah Al-Kahar. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin Hidayat Ansyah Al-Kahar dilakukan usaha-usaha mengembangkan kekuasaan angkatan perang, perdagangan, dan mengadakan hubungan internasional dengan kerajaan Islam di Timur Tengah seperti Turki, Macedonia, dan Mesir. Pada tahun 1563, Sultan Aluddin Hidayat Ansyah Al-Kahar mengirimkan utusan ke Konstantinopel guna meminta bantuan untuk melawan Portugis. 2 tahun kemudian, bantuan datang berupa Tennessee untuk menjaga keutuhan Kesultanan Aceh. Kesultanan Aluddin Hidayat Ansyah Al-Kahar menempatkan suami saudara perempuannya di Barus dengan gelar Sultan Barus Resmiyah, Sultan Hakik Sultan Mahal, dan di daerah-daerah barunya ditempatkan wakil-wakil daerah Aceh. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda untuk membuat kedudukan Kesultanan Aceh sebagai pusat perdagangan. Sultan Iskandar Muda melakukan beberapa tindakan berikut. 1. Merebut sejumlah pelabuhan penting di Mesir.
pesisir barat dan timur Sumatera serta pesisir barat Semenanjung Melaka. 2. Menyerang kedudukan Portugis di Melaka dan kapal-kapalnya yang melalui Selat Melaka. Aceh sempat menang perang melawan armada Portugis di sekitar Pulau Binta pada tahun 1647. 3. Bekerja sama dengan Inggris dan Belanda untuk melemahkan pengaruh Portugis. Sultan Iskandar Muda mengizinkan persekutuan dagang kedua negara itu untuk membuka kantor di Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mengalami kemajuan seperti disusunnya suatu undang-undang tentang tata pemerintah yang disebut adat. Mahkota alam di bidang sastra dan filsafat juga mengalami kemajuan pada waktu itu. Muncul seorang ulama besar, Hamzah Fasuri, yang mengajarkan ilmu tasawuf dan pengarang buku tentang filsafat agama Islam dan syair agama. Setelah Hamzah Fasuri meninggal, ajarannya diperluaskan oleh salah satu muridnya bernama Samudin Pasai. Kerajaan Aceh mengalami kemajuan sepeninggal Sultan Iskandar Thani. Kemunduran tersebut disebabkan oleh hal berikut. Kekalahan Aceh dalam perang melawan Portugis di Melaka pada tahun 629 Masehi. Tokoh pengganti Sultan Iskandar Muda tidak secakap dahulunya. 3. Pemusuhan di antara kaum ulama yang menganut ajaran Samuddin As-Matani dan penganut ajaran Sudin Ar-Hanini. 4. Daerah-daerah yang jauh dari pemerintah pusat seperti Johor, Parlak, Pahang, Minangkabau, dan Siak melepaskan dari Aceh. 5. Pertahanan Aceh lemah sehingga bangsa-bangsa Eropa berhasil mendesak dan menggeser daerah perdagangan Aceh. Akibatnya perekonomian di Aceh menjadi lemah. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih.